Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam hadir sebagai agama yang seharusnya ramah, bukan marah. Namun kenyataannya, banyak penganut agama Islam dengan bangga menyebar kebencian kepada penganut agama lain dan menganggapnya musuh bebuyutan. Meski menduduki peringkat nomor 1 sebagai negara muslim terbesar, namun fakta menunjukkan jika sikap intoleransi di Indonesia justru semakin meningkat per tahunnya. Gereja dihancurkan, episode kerusuhan tak pernah habis. Biksu dilarang beribadah dan masih banyak lagi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sangat menghargai yang berbeda dengannya. Rasul bahkan pernah mengirimkan surat khusus kepada umat Kristen. Penasaran apa isi suratnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Peristiwa intoleransi di Indonesia sepertinya tak pernah menemui kata tamat. Deretan kejadian memilukan selalu terjadi dan dirasakan pemeluk agama lain. Bukan hanya sekedar opini, namun hasil survei Wahid Institute memang telah menunjukkan bahwa tren sikap intoleransi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, ada beberapa faktor yang melatar belakangi sikap ini. Adanya pemahaman agama. Jika agama tak selaras dengan nasionalisme menjadi salah satu alasan kebencian, makin dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa jika seseorang semakin alim, maka mereka tak boleh mempercayai Pancasila. Selain itu, yang perlu juga diperhatikan adalah daerah tempat muslim dan non-muslim bermukim. Di Indonesia, jika ada suatu daerah yang menganut dan mayoritas beragama Islam, terkadang daerah tersebut menolak pendirian gereja. Seperti halnya yang terjadi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau ini. Pembangunan gereja paroki Santo Yosef terpaksa dihentikan. Padahal pihak mereka telah mengantongi IMB atau izin mendirikan bangunan. Ternyata hal ini didasari oleh penolakan warga setempat karena mereka ingin agar gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya. Padahal seharusnya pembangunan gereja ini bisa lancar-lancar saja karena telah memiliki izin sebelumnya. Namun dilansir BBC, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Nifasri menuturkan, jika peran pemerintah dalam menjaga intoleransi di kabupaten tersebut masih sangat minim. Padahal kebutuhan renovasi sangat dibutuhkan, mengingat usia gereja yang sudah tua dan berdiri sejak 1928. Kapasitasnya pun semakin sempit. Bayangkan saja, umat Katolik di daerah tersebut sebanyak 700 orang. Namun kapasitas gereja hanya 100 orang. Tentu ini masalah yang harus diselesaikan. Jika di Riau kita temukan pembangunan gereja yang terhalang, maka di Aceh Singil, gereja justru dibakar oleh massa. Pada tahun 2015, genderang konflik mulai terjadi di Aceh Singil. Setelah kejadian tersebut, usut punya usut. Massa membakar rumah ibadah umat Kristen tersebut karena dianggap tak memiliki izin. 4 tahun berselang, izin pembangunan masih jauh dari jangkauan. Padahal pengurus gereja telah bolak-balik memenuhi persyaratan demi menghadirkan rumah ibadah di lokasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam tersebut. Mirisnya, karena tak juga mendapatkan izin, warga Kristen di wilayah tersebut hanya bisa pasrah dan akhirnya mendirikan tenda-tenda yang disulap menjadi naungan ketika menjalankan kebaktian. Ada yang membangunnya di tengah kebun sawit demi menghindari sorotan umat Islam yang melihat aktivitas mereka. Yang pasti, nasib mereka terluntang-lantung. Ibadah menjadi hal yang mewah bagi mereka. Masih soal gereja, aksi teror juga tak henti-hentinya dirasakan oleh para jemaat gereja di Samarinda. Seorang pria meledakkan bom rakitan di halaman gereja ketika jemaat melakukan kebaktian. Seorang balita usia 2 tahun meninggal akibat luka bakar yang sangat parah, sementara 3 anak lainnya mengalami luka yang tak kalah serius. Padahal, sebelum peristiwa naas itu terjadi, anak-anak tersebut tengah bersuka cita bermain di halaman gereja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian ini tak pernah bisa menghilangkan pilu di hati keluarga mereka, bahkan mungkin sampai hari ini. Dari rangkaian kejadian tadi, cukup membuktikan bagaimana potret intoleransi di Indonesia memang sangat buruk. Padahal, jika kita memahami dengan baik Al-Quran, hadis, dan Pancasila, perbedaan suku, ras, budaya, serta agama bukanlah alasan untuk menghilangkan hati nurani kita. Perbedaan justru menjadi jembatan bagi kita untuk bertemu dan berdiskusi, lalu menghasilkan ide-ide cemerlang. Bukan malah hidup dengan menakut-nakuti mereka, kaum minoritas yang juga ingin menyembah Tuhannya.
Toleransi hakikatnya menjadi alat bagi kita untuk semakin mencintai Allah dan menyayangi umat manusia. Dalam Islam, toleransi dianalogikan sebagai baju yang dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Sedangkan agama Islam dianalogikan sebagai lemari yang tak dapat dilipat dan dibawa kemana-mana secara sembarangan. Maknanya, bukan berarti umat muslim harus mengikuti rangkaian ibadah umat Kristen, Buddha dan sebaliknya. Namun berikanlah kelonggaran beribadah pada orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Bukan malah memaksakan kehendak semuanya harus mengikuti apa yang kita percaya, apalagi berusaha untuk mencampur adukan keyakinan. Sikap toleransi atau tasamuh dalam Islam bukanlah ajaran baru. Allah dan Rasulullah telah mengajarkan sikap ini agar ditaati oleh umat manusia. Allah berfirman, "Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Yunus ayat 40 hingga 41. Menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, meskipun pemeluk agama lain telah mendustakan Allah dan Rasulullah, namun Allah tidak memerintahkan kita memusuhi mereka dengan kekerasan. Allah hanya menyuruh umat muslim untuk melepaskan diri dari apa yang mereka kerjakan. Selain itu, Rasul pun sangat getol mendakwakan toleransi. Salah satunya sebuah hadis riwayat Bukhari ini. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. Rasulullah bahkan diketahui pernah mengirim sebuah surat khusus kepada umat Nasrani. Surat tersebut dikutip oleh Prof. Quraisyhab yang mengambil riwayat dari Abu Daud dan merujuk buku Roghib As-Sirjani, Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam. Sepanjang hidupnya, terutama 2 tahun terakhir dari kehidupannya, Rasulullah ternyata pernah mengadakan beragam perjanjian dengan 3 kelompok umat Kristen. Salah satunya adalah orang-orang Kristen Najran. Ceritanya bermula saat Rasulullah mengundang kaum ini ke Madinah. Umat Kristen Najran lalu mengutus 14 orang dari kaum mereka dan berdialog dengan Nabi. Penyambutan dilakukan oleh Nabi dengan sangat baik, tapi Rasulullah langsung mengajak mereka memeluk Islam. Sontak, mereka tentu menolak. Meski telah berdiskusi banyak hal tentang Islam, mereka tetap tak sepakat. Karena tak kunjung menemukan titik temu, akhirnya Rasulullah menginisiasi perjanjian damai dengan rombongan Kristen Najran. Nabi pun akhirnya menuliskan surat agar bisa memperkokoh hubungan toleransi mereka. Begini isi suratnya. Najran dan kelompoknya, serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia, berada dalam perlindungan Allah dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa, dan agama mereka, baik yang hadir maupun yang gaib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Saya berjanji melindungi pihak mereka dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rohib dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka dimanapun mereka berada, sebagaimana pembelaan saya kepada diri dan keluarga dekat saya, serta orang-orang Islam yang seagama dengan saya. Karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslim dan kewajiban serupa dengan kewajiban mereka. Kaum muslim pun berkewajiban seperti kewajiban mereka berdasar kewajiban memberi perlindungan dan pembelaan kehormatan, sehingga kaum muslim berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan, dan dengan demikian mereka menjadi sekutu dengan kaum muslim menyangkut hak dan kewajiban. Tidak boleh mereka diubah, tidak juga kekuasaan mereka atau apa yang selama ini mereka miliki. Tidak boleh juga dituntut seseorang atas kesalahan orang lain, sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid atau perumahan kaum muslim.
Tidak boleh juga mereka dibebani kezaliman menyangkut pernikahan yang mereka tidak setuju. Keluarga wanita masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengawinkan anak perempuannya kepada pria kaum muslim. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudaratan kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan, karena perkawinan tak boleh terjadi kecuali dengan kerelaan hati. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang muslim, maka sang suami harus menerima baik keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya dan mengikuti pemimpin agamanya serta melaksanakan tuntunan kepercayaannya. Tidak boleh hal ini dilanggar. Siapa yang melanggar dan memaksakan istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agamanya, maka ia telah melanggar perjanjian yang dikukuhkan Allah dan mendurhakai janji Rasul-Nya, dan ia tercatat di sisi Allah sebagai salah seorang pembohong. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka, atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslim, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan utang yang dibebankan kepada mereka, tapi dukungan buat mereka demi kemaslahatan agama mereka serta pemenuhan janji Rasul Muhammad SAW kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Janganlah mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat denganmu, kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang melampaui batas, dan katakan, kami percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada kami, Al-Quran, juga dengan apa yang diturunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya tunduk kepadanya semata. Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 46. Mereka hendaknya diberi perlindungan berdasar kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapan dan dimanapun. Demikian surat Rasulullah SAW yang sangat menyentuh hati. Sahabat beriman, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga harmoni dengan mereka yang berbeda keyakinan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.